The Mimic adalah film horor Korea menceritakan misteri arwah yang bisa meniru suara manusia untuk memikat korbannya. Secara garis besar, film The Mimic mengangkat kisah misteri Jang Sanbum. Arwah ini mampu meniru suara manusia yang telah meninggal untuk memikat korbannya. Jang Sanbum tinggal di sebuah gua. Sudah lama gua ini memikat orang-orang untuk datang karena mendengar suara orang yang mereka cintai. Namun, begitu masuk, mereka akan terjebak di dalam gua itu untuk selamanya. Cerita film dimulai dengan scene di malam hari, di mana sepasang pria dan wanita sedang mengendarai mobil menuju Gunung Jang. Di dalam mobil, mereka sempat bertengkar dan tiba-tiba menabrak seekor anjing di tengah jalan. Si cowok yang bernama Jungsu memungut anjing dan berniat memasukkannya ke dalam bagasi mobil. Tapi ketika membukanya, ternyata di dalamnya ada seorang cewek terikat tali yang sebenarnya merupakan kekasih Jungsu. Mereka kemudian membawanya ke sebuah gua yang tertutup dinding beton. Kekasihnya pun telah mati dibunuh olehnya, dan Jungsu berusaha membuka gua itu kembali. Tapi saat membukanya, Jungsu malah melepas segel di dalam gua. Setelah itu Jungsu memasukkan jasad kekasihnya yang telah ia bunuh ke dalam gua, dan kemudian menutup gua kembali. Saat akan pergi, tiba-tiba dari dalam gua terdengar suara kekasihnya yang memanggil-manggil meminta tolong. Untuk memastikan, Jungsu kembali, dan saat menarik satu batu, suara itu kembali terdengar memanggil-manggil dan meniru suara kekasih dan dirinya sendiri. Akhirnya, mereka berdua pun menghilang di depan gua yang merupakan sarang arwah Jang Sanbum. Adegan berpindah ke sebuah keluarga kecil yang baru saja pindah ke rumah di dekat Gunung Jang. Keluarga itu terdiri dari suami bernama Minho, istri bernama Hyun, dan ibunya Minho yang merupakan mertua Hyun. Keluarga Hyun dan Minho memutuskan pindah ke rumah itu karena lokasinya berada di kampung halaman ibu Minho. Alasan mereka pindah adalah demi merawat ibu Minho yang mengalami gangguan mental. Hyun memiliki putri bernama Junhee, dan sebenarnya ia juga memiliki seorang putra. Tapi 5 tahun yang lalu, putranya telah hilang dan sampai saat ini tidak ada kabarnya. Pencarian polisi pun tak membuahkan hasil. Karena depresi, Hyun sering berhalusinasi melihat putranya. Sejak mereka pindah ke rumah baru itu, ibu Minho mulai mendengar suara saudaranya yang telah lama meninggal. Suara-suara itu semakin sering terdengar, terutama setelah Hyun dan Minho menemukan mayat wanita di dalam gua. Kejadian itu bermula saat dua anak kecil mencari anjingnya. Mereka berbincang dengan Hyun dan mengira anjing Hyun adalah milik mereka. Namun dua anak kecil itu kemudian mendengar suara anjing dari arah gua. Akhirnya mereka berdua menuju gua dan menemukan mobil milik pasangan di awal film yang tertinggal di sana. Pagar peringatan daerah terlarang pun mereka abaikan. Ketika tiba di pintu gua, sang kakak memanggil-manggil anjingnya karena menduga anjingnya telah masuk ke dalam gua. Tapi tiba-tiba dari dalam gua ada sepasang tangan yang langsung menariknya. Si adik yang khawatir dengan kakaknya mencoba mendekat. Ia terkejut saat kakaknya kembali keluar dari gua. Mereka kemudian pergi untuk meminta bantuan. Minho dan Hyun membantu kedua anak itu guna memastikan apakah benar terdapat makhluk aneh atau sesuatu yang lain di dalam gua. Pada saat yang sama, dari cermin yang ia temukan, Hyun tak sengaja melihat gadis kecil di sana. Ia pun pergi mencari, dan berjumpa dengan gadis kecil dengan pakaian lusuh. Tapi saat akan kembali, anak gadis itu menarik Hyun seakan melarangnya untuk kembali. Setelah itu, Minho mencoba masuk ke dalam gua. Situasi menegangkan sekaligus mengejutkan pun terjadi. Minho disergap oleh sosok wanita yang kemudian terbujur kaku di dalam gua. Mayat wanita inilah yang sempat muncul di awal film. Setelah ada penemuan mayat, polisi datang memeriksa TKP sekaligus meminta keterangan Hyun dan Minho. Detektif Kim yang menyisir lokasi juga menemukan foto yang memperlihatkan sepasang ayah dan anak. Sejak saat itulah, gua kembali dibuka untuk keperluan penyelidikan polisi. Dan kejadian-kejadian misterius dan menyeramkan mulai bermunculan. Pada malam hari, Hyun menemukan anak kecil yang ia jumpai di gunung. Anak gadis itu terlihat berada di depan rumahnya, dan mempersilahkannya masuk. Hyun lalu memutuskan merawat gadis kecil itu. Gadis ini tampaknya senang dan menganggap Hyun sebagai ibunya. Bahkan anak kecil ini mengaku bernama sama dengan putri Hyun, yaitu Junhee. Kehadiran Junhee misterius kerap mengingatkan Hyun pada putranya, sekaligus menjadi awal dari petaka bagi keluarganya. Keesokan paginya, Hyun dan Minho didatangi oleh seorang wanita yang merupakan paranormal. Wanita itu meraba mata Hyun dan mengetahui kalau segel gua telah terbuka. Ia memperingatkan Hyun dan Minho pada bahaya yang akan datang, dan meminta mereka untuk segera meninggalkan tempat itu. Di kantor polisi, Detektif Kim memanggil Jungsu untuk dimintai keterangan atas penemuan mayat di pintu gua. Ternyata Jungsu selalu diteror oleh suara kekasihnya yang telah meninggal. Teror itu mengikutinya terus sampai di rumah. Bahkan bayangan telapak tangan muncul di cermin lemarinya sambil memanggil-manggilnya. Sejak Junhee datang di tengah keluarga Hyun, peristiwa-peristiwa janggal mulai terjadi. Ibu mertua Hyun juga kembali mendengar suara saudaranya.
Ia yang merasa Junhee adalah penyebabnya mencoba menyerang Junhee dan ingin membunuhnya menggunakan pisau. Tapi Hyun berusaha melindungi Junhee. Si ibu mertua sampai menutup cermin di kamarnya menggunakan lakban karena ia mendengar suara dari dalam cermin. Malamnya, ibu Minho yang mengalami gangguan mental itu kembali mendengar suara dari cermin. Ia pergi keluar mengikuti suara yang memanggil-manggilnya. Keesokan pagi, sang ibu menghilang dan belum kembali pulang. Hyun dan Minho berusaha mencari, tapi tidak dapat menemukannya. Dari cermin di kamar ibunya, Minho melihat cairan yang menetes, tapi ia tidak dapat menyentuh cairan itu. Ia pun membuka lakban yang menutup cermin, dan menemukan jejak telapak tangan pada cermin. Minho menduga si anak misterius tahu kemana ibunya pergi. Anak itu memang memberitahu Minho soal keberadaan ibunya. Namun sejak saat itu, Minho turut menghilang tanpa ada jejak yang jelas. Hyun menghubungi pihak kepolisian untuk membantu mencari keluarganya. Atas keterangan Hyun, Detektif Kim ingin bertemu anak gadis misterius. Tapi anak itu tidak ada di rumah. Detektif Kim mengatakan kalau kasus orang hilang di daerah itu sangatlah banyak. Dan dari beberapa kesaksian ada yang berhubungan dengan anak perempuan. Detektif Kim kemudian menunjukkan foto di ponselnya. Dan Hyun mengenali anak gadis di foto itu adalah Junhee misterius yang selama ini ia rawat. Tapi detektif mengatakan kalau foto itu diambil sekitar tahun 80-an. Yang berarti anak itu bukanlah berasal dari masa kini. Di tengah hujan, Hyun berusaha berkeliling mencari Junhee. Hyun bertemu dengan paranormal yang beberapa hari sebelumnya mewanti-wanti dirinya agar jangan percaya ke anak kecil misterius yang datang ke rumahnya. Singkat cerita, si paranormal menceritakan Jang Sanbum yang sebenarnya adalah roh jahat yang merupakan legenda rakyat. Roh itu dapat meniru suara manusia dan memikat hati manusia. Dan keterkaitan antara Jang Sanbum dan anak kecil itu yang ternyata adalah anak dari seorang dukun di zaman dahulu yang menyerahkan diri pada Jang Sanbum dengan melakukan ritual persembahan. Saat Jang Sanbum menginginkan pengorbanan jiwa yang lebih murni dan kuat, anak kecil tersebut dijadikan persembahan oleh ayahnya. Akhirnya keduanya menghilang di dalam gua. Sejak saat itu suara-suara misterius mulai terdengar, dan orang-orang mulai menghilang satu persatu. Sang paranormal memperingatkan Hyun untuk tidak terperdaya dengan roh jahat itu, karena roh itu akan memanfaatkan kelemahan Hyun untuk masuk. Si paranormal memberikan jimatnya untuk membantu Hyun memblokir roh jahat, walau hanya dalam waktu yang singkat. Di rumah, Junhee putrinya sedang sendirian menunggu ibunya pulang. Sesaat kemudian ia mendengar suara ibunya dari luar, dan bergegas turun untuk mencari ibunya. Tapi saat akan memasuki kamar mandi, ia melihat sosok dukun jahat yang akan keluar dari dalam cermin. Arwah itu terus mengejar dan mengikuti Junhee. Saat sedang bersembunyi, si anak misterius datang menghampirinya. Anak itu meminta Junhee untuk percaya dan mengikutinya. Di sisi lain, Hyun tiba di rumahnya dan langsung mencari putrinya. Ia menemukan putrinya ada di dalam lemari pakaian sedang bersembunyi bersama si anak misterius. Hyun menyadari kalau yang dapat menuntunnya bertemu suami dan mertuanya adalah si anak misterius itu. Ia memasang jimat pemberian si paranormal di pintu kamar putrinya untuk melindunginya. Dan kemudian Hyun pergi menuju gua Jang bersama anak misterius. Di dalam gua, anak itu memberi peringatan pada Hyun untuk tidak mengeluarkan suara apapun. Dan jangan menjawab segala suara yang terdengar. Karena jiwanya semakin lemah, pandangan Hyun mulai kabur. Tiba-tiba Hyun tersandung dan membuatnya refleks mengeluarkan suara. Karena itu suara-suara misterius mulai bermunculan dari segala arah, seperti suara ibu mertua dan suaminya. Namun ketika mendengar suara Junhee putrinya, Hyun spontan menjawabnya. Dan beberapa saat kemudian muncullah sosok Jang Sanbum yang langsung berlari ke arah Hyun. Hyun berlari dan mencoba memasuki celah batu, namun tubuhnya tersangkut. Ketika menoleh, Jang Sanbum sudah ada di belakangnya dan siap menariknya. Tapi si anak misterius membantunya menghindar. Dari tiap cermin yang ada di dalam gua, Jang Sanbum bisa muncul untuk menyerang Hyun. Dan suara-suara di sekitarnya itu membuat Hyun semakin depresi, karena Jang Sanbum mengetahui kelemahan hati Hyun. Dari dalam cermin, Jang Sanbum muncul dan akan mengambil jiwa Hyun. Tapi tiba-tiba Minho suaminya datang dan langsung menarik Hyun. Minho memukul cermin di sana untuk menghancurkannya, sehingga Jang Sanbum tidak dapat keluar dari cermin. Minho meminta istrinya untuk segera keluar melalui lubang tempat ia masuk sebelumnya. Tapi Minho tidak ikut bersamanya, karena saat ini ia sudah tidak bisa melihat lagi. Hyun pun mencoba keluar untuk mencari bantuan. Tapi saat memanjat, Hyun hampir terjatuh dan tiba-tiba ada yang meraih tangannya. Ternyata sosok itu adalah Jang Sanbum. Dan karena takut, Hyun berusaha melepaskan pegangannya hingga membuatnya jatuh. Akhirnya Hyun dan Minho berhasil keluar melalui celah batu sebelumnya. Namun si anak misterius menangis, yang membuat Hyun merasa iba padanya. Minho meminta Hyun untuk tidak percaya pada anak itu. Tapi anak itu memeluk Hyun yang membuat pandangannya menjadi kabur. Sambil menangis, anak itu berkata, bukankah Hyun sudah berjanji padanya untuk menemani dan tidak meninggalkannya? Karena ia sudah menganggap Hyun sebagai ibunya sendiri. Cermin utama tempat Jang Sanbum bersemayam akhirnya hancur. Minho menuntut Hyun untuk mencari jalan keluar bersamanya.
Saat menaiki tangga, anak gadis itu kembali memanggil-manggil ibunya. Tapi kali ini ia meniru suara Junso putranya. Mendengar itu, Hyun menghentikan langkahnya. Ia meminta maaf pada suaminya dan kembali turun. Minho yang telah kehilangan penglihatannya tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya Minho yang berhasil keluar dari gua dan bertemu dengan detektif Kim. Sedangkan di dalam gua, perasaan bersalah Hyun pada putranya yang telah lama hilang sangat mempengaruhi kejiwaannya. Pada akhirnya, Hyun lebih memilih untuk menemani si anak misterius dan tenggelam bersama seluruh perasaan sedih dan bersalahnya. Gua Jang kembali ditutup, dan suara-suara misterius masih terdengar dari dalam gua terkutuk itu. Film pun berakhir.